Shalom, Ibu Bapak, Saudaraku, Jemaat Tuhan, GKI Klasis Solo dan simpatisan dimanapun berada. Jumpa dengan saya, Pendeta Claudius Lisia Sutisno dari GKI Kabangan Solo dalam program Bina Iman hari Selasa 14 Januari 2025. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami, memberkati kami. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu kami dibimbing, kami diberi hikmat, diberi pengertian untuk boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Juga mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-13 yang demikian. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai orang percaya mengimani bahwa kita telah mendapatkan jaminan hidup kekal. Hidup kekal itu akan kita peroleh ketika kelak kita sudah menyelesaikan tugas kita di bumi ini. Untuk itu kita harus memperjuangkannya dalam rangka untuk dapat memperoleh hidup kekal itu. Karena kita masih hidup di bumi ini, Tuhan mau supaya kita yang sudah dijamin untuk memperoleh hidup kekal, artinya hidup berkelanjutan setelah hidup di bumi ini, kita tetap diberi Tuhan kehidupan bersamanya di surga kelak. Apa yang perlu kita perhatikan bersama jika kita memperhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca dari surat 1 Yohanes 5 ayat 1 secara khusus, dan pada umumnya kita memperhatikan maksud saya ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21 yang menjadi nats pada saat ini dari ayat yang ke-13 yang demikian. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sungguh kita mengimani bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan, kegagahan kita, tapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apa yang perlu kita perhatikan dalam memperjuangkan untuk dapat memperoleh kebahagiaan di bumi ini menurut kehendak Tuhan, dan apa yang perlu kita perjuangkan pula agar sekaligus kita kelak memperoleh kehidupan yang kekal. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-21, yang kalau ibu bapak saudara bisa membaca sendiri, memperhatikan ada 3 hal. Yang pertama, kita perhatikan pada ayat yang ke-13 dan yang ke-15 yang intinya mengingatkan kita semua supaya apa? Hidup seturut dengan kehendaknya. Kita terus mengupayakan agar hidup yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan ini
seturut dengan kehendaknya. Artinya apa yang kita kerjakan ini bukan menurut keinginan kita, bukan menurut apa yang baik dari pandangan mata kita, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Yang sekalipun mungkin tidak mudah untuk kita jalani, mungkin berat untuk kita lalui. Tetapi jika itu adalah kehendak Tuhan, mari kita jalankan itu. Kita mohon kekuatan Tuhan di dalam doa kita. Kita memohon penyertaannya supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan setiap pekerjaan karya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19, kita menyadari sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, dari dosa, dari kekurangan. Untuk itu, Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memohon pengampunan bila mana dalam menjalani kehidupan ini ada kekurangan, ada kesalahan, keluputan dalam kita melaksanakan ini. Mungkin kita melaksanakan ini ada banyak kekurangannya, ada banyak kelemahannya. Kita mohon pengampunan Tuhan agar apa yang kita lakukan ini diperkenan oleh Tuhan, dan kita selalu diingatkan untuk memperbaharui diri, memperbaiki apa yang sudah kita lakukan yang tidak baik, kita buang. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tinggalkan, kita jalankan apa yang seturut dengan kehendaknya saja, yang memuliakan nama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-20 dan 21, kita bersama-sama diingatkan agar selalu waspada dalam menjalani hidup ini, yaitu supaya kita tetap bersandar pada Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada banyak godaan di luar sana, bahkan di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan yang kita jalani, supaya kita tidak jatuh pada kesombongan diri, jatuh pada pementingan diri sendiri, tetapi kita selalu melakukan apa yang kita kerjakan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan singkat yang bersama-sama kita bersama gumuli, yaitu berbicara tentang hidup yang kekal. Jadi apa yang kita lakukan tidak baik, itu juga akan kekal di dalam kehidupan kita, dipandang oleh Allah sebagai anak yang tidak taat, yang tidak setia, karena kita tidak hidup seturut dengan kehendaknya. Tapi apa yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang kita perjuangkan, itu yang diperkenan oleh Tuhan. Kiranya kita semua kelak boleh masuk dalam kehidupan kekal, kehidupan abadi bersama dengan Bapa dan juga para kudusnya di surga. Amin. Mari kita bersama mengakhiri renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Kami boleh merenungkan sebagian firman-Mu, kiranya Tuhan yang memampukan agar apa yang kami dengarkan ini untuk kami laksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah melalui hidup kami senantiasa memuliakan Dikau kini dan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, semangat berjuang, semangat menghidupi bersama dengan tuntunan Tuhan. Amin.